ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina Sorvina, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan menjelaskan tentang bagaimana fenomena COVID di Indonesia. Simak terus videonya. COVID-19, coronavirus menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Biasanya menginfeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada bulan November 2019. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Konfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Jokowi mengungkapkan ada 2 orang WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus ini terdeteksi setelah seorang warga Jepang dinyatakan terjangkit virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia. Berdasarkan data dari International Library Organization, ada 190 juta orang yang menganggur akibat pandemi ini. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi keseharian manusia, yang mana biasanya segala sesuatu dilakukan secara offline, kini menjadi serba online. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Di bidang kesehatan, pemerintah dengan tegas mengikuti dan mengadopsi protokol WHO terkait dengan penanganan COVID-19, di antaranya adalah imbauan penggunaan masker di luar rumah, cuci tangan, physical distancing, serta pengurangan kerumunan yang menyebabkan terjadinya kontak fisik secara dekat. Di bidang ekonomi, pemerintah menghendaki kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan di bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan bantuan sosial, terutama untuk masyarakat miskin, dan diberikan secara cepat dan tepat. Bagaimanakah cara penanggulangan wabah menurut ilmu hadis? Berikut ini adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, dan Imam Ahmad. Berdasarkan dengan hadis tadi, Habib Quraisy Shihab pernah menjelaskan bahwa corona bukanlah bentuk siksa dari Allah. Pandemi ini lebih tepat disebut sebagai bencana dan ujian serta peringatan untuk umat manusia yang seringkali merasa angkuh dan paling mampu melakukan segala sesuatu. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah penyakit, sebab masuk ke daerah wabah sama saja dengan menyerahkan diri kepada penyakit. Sementara itu, melarang keluar dari lokasi wabah mengandung 2 maksud. Pertama, mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho dengan takdirnya. Kedua, seperti dinyatakan oleh para medis, apabila ingin menjaga diri dari wabah, maka harus tetap patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap stay safe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.